Al-qiblah maknanya asalnya menghadap. Qiblah yang baru kiblah. Ka'bah atau Al-Masjidil Haram adalah kiblat kaum muslimin tanpa perbedaan pendapat. Tidak ada seorang pun yang kiblatnya ke tempat lain. Semua kaum muslimin, sehingga ini yang sering disebut dengan masalah usuli. Kan secara umum ibadah kita itu dibagi dua, Pak Ibu. Jadi ada disebut usuli, ada yang disebut dengan furu'i. Usuli artinya pokok-pokok yang kalau ada perbedaan akan ada masalah yang besar. Seperti ada kaum muslimin tapi kiblatnya ke tempat lain gitu kan, pasti akan jadi masalah besar. Bahkan bisa jadi akan dianggap ini Islam apa gitu kan, agama apa atau Islam apa. Adapun masalah furu'i adalah masalah yang sifatnya dari dulu sampai hari ini, bahkan insya Allah sampai hari kiamat akan selalu terjadi perbedaan pendapat. Contoh seperti ini, Pak. Kalau bab kewajiban saum Ramadan, usuli artinya pokok-pokok Islam gitu kan. Kalau bab kewajiban saum Ramadan, adakah orang atau ulama atau siapapun yang berbeda pendapat tentang hukumnya? Kan tidak ada. Bisa dipahami ya? Tapi apakah bulan nanti, sekarang kan sudah Sya'ban. Sya'ban sudah tanggal berapa sekarang? 11 ya, berapa? Apakah bulan Sya'ban ini 30 hari atau 29 hari? Karena umur bulan dalam Islam selalu memungkinkan apakah umur bulan itu 30 hari atau 29 hari. Para ahli astronomi terlibat, ikut membuktikan secara ilmiah pergerakan paling tidak ketiga makhluk angkasa ini atau termasuk bumi, bulan, matahari, bumi, bulan, matahari. Karena perhitungan yang namanya disebut penetapan awal bulan Komariah kan dari situ. Berbeda dengan kalau awal bulan Syamsiah, hitungannya 24 jam itu hanya di mana matahari dilihat dari di mana kita berada. Kan begitu kan? Tapi kalau untuk penetapan awal bulan Komariah kan melibatkan 3 makhluk besar ini. Di mana kita berdiri yaitu di bumi, lalu di mana posisi bulan, di mana posisi matahari. Lalu bagaimana posisi bulan dari matahari? Berapa beda tingginya antara bulan dan matahari sehingga hasilnya menghasilkan derajat. Kata sekelompok sudah ini, kata yang kelompok lain belum. Itu saja di situ letak perbedaannya. Banyak Muhammadiyah sudah ini karena sudah wujudul hilal, wujud asal ada. Kata NU tidak bisa. Zaman Nabi juga kan dimulai awal Ramadan diumumkan bahwa ini adalah malam terakhir dari bulan ini Sya'ban, berarti besok saum. Kan Nabi nunggu laporannya ngeru ya, bisa dipahami ya? Begitu terus Pak. Datang Persis meramu antara wujudul hilal dengan pengakuan, sehingga dihitung bikin almanak. Tapi ujung-ujungnya bisa berubah, bisa tetap di ujungnya. Nanti menunggu hasil ya. Nah, gitulah. Saya tahu benar mengapa Persis begitu, mengapa Muhammadiyah begitu, karena saya termasuk yang sering diundang di seminar. Ya Pak ya. Tapi sampai kapan? Apakah bisa dipertemukan? Bisa, iya, bisa, tidak. Kenapa? Yang seperti ini suka disebut istilah furu'iyah. Bukan membicarakan wajib dan tidak wajibnya saum Ramadan, tetapi bulan ini umur bulan berapa hari? Apakah 30 atau 29? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang sering orang menyebutnya ada usuli, ada furu', hanya sekedar begitu. Sekedar contoh, kiblat itu usuli atau furu'i gitu kan. Tidak boleh diperdebatkan. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Sholat zuhur 4 rakaat hukumnya wajib. Datang orang sholat zuhur 5 rakaat wajib.
karena itu sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya pokok Islam. Makanya kita suka disebut dengan aliran sesat oleh Kemenak, oleh MUI atau Kemenak gitu ya, akan dihukumi aliran sesat itu apabila berbeda usuli. Tiba-tiba ini Ramadan gak wajib, di sini itu sunat, itu Pak pasti akan disebut aliran sesat. Seperti itulah kira-kira. Kalau tiba-tiba ada tawaf tapi di gunung Pak, nyin Ka'bah sorangan, apa sih disebut aliran sesat? Gitu ya. Sekedar perbandingan saja. Makanya kalau saya sendiri termasuk melihat perbedaan-perbedaan, pasti akan saya kelompokkan dulu. Ini perbedaan usuli atau furu'i gitu kan. Kalau istilah furu'i ya itu kan dari dulu madzhab-madzhab muncul. Dan semua ulama-ulama besar, ulama-ulama pintar di kalangan kaum muslimin pada zamannya. Seperti Bukhari dengan Muslim umpamanya. Sering Bukhari Muslim berbeda pendapat, Pak. Padahal Muslim muridnya Imam Al-Bukhari. Bisa dipahami ya? Imam Al-Bukhari sering berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i, dengan Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad sampailah menjadi soko guru bagi yang disebut dengan madhab Hanabilah. Asy-Syafi'i menjadi soko guru bagi madhab yang disebut Asy-Syafi'iyah. Apakah selalu sama? Padahal Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, Pak. Bisa dipahami ya? Imam Al-Bukhari itu kalau dalam bahasa sekarang madhab fikihnya Syafi'iyah. Ibnu Hajar Asqalani yang mensyarahi Sahih Al-Bukhari madhabnya Syafi'iyah. Tapi apakah selalu sama dengan Imam Syafi'i? Cemurina yang kedua ada beda deui. Pan ayeuna geus pada maca sorangan. Bisa dipahami Bapak ya? Begitu selamanya perkembangan ilmu, maka para ulama pasti akan saling mengerti apabila lahir perbedaan selama dalam masalah-masalah yang disebut ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu memang tidak clear keputusannya dari Rasulullah. Berarti ulama-ulama harus mikir dan menggali sendiri. Hasilnya pasti sama, ya ora iso. Namanya juga hasil kajian, hasil penelitian. Bisa dipahami Bapak ya? Nah gitu. Sehingga orang sering menyebutnya ada usuli dan furu'i. Itulah supaya kita paham. Lamun beda teh kudu sidik-sidik heula itu beda teh nah usuli atau furu'i. Lamun usuli bisa dikatakan sesat nanti alasnya. Tapi kalau furu'i mah tiba lagi kitu we da guru urang barareda tuh. Nya ngajar we ka murid ge barareda deui nya. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Kemudian sekali lagi kiblat maknanya arah yang kaum muslimin menghadap dengan lurus kepadanya ketika melakukan sholat atau dalam ibadah-ibadah lainnya. Ada ibadah-ibadah lain yang memang disunnahkan juga untuk menghadap kiblat. Ya contoh yang gampang ketika di Arafah, Bapak Ibu duduk sambil mengangkat tangan berdoa menghadap ke kan gitu kan. Padahal di luar sholat kan. Jadi ternyata kiblat itu kehadirannya bukan hanya untuk penyamaan arah sholat. Kemudian seperti kita berdoa pada ibadah-ibadah tertentu ketika udah Arafah, berdoa di Bukit Safa, Marwah dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi eksistensi kiblat bagi kaum muslimin. Kebahagiaan Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram. Dalam Al-Quran sendiri ya disebutnya apa kiblat itu? Bukan Ka'bah apa? Nah, barusan saya mengimami kan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah membawa nabinya Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan malam hari yang sering kita sebut dengan istilah Mi'raj. Alladzi barakna lahu, jadi dipindahkan minal masjidil harami ilal masjidil, jalan-jalan dulu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ternyata kiblat itu secara umum ada Masjidil Aqsa kiblat kan. Begitu juga Masjidil Haram kiblat. Nah, di sini nanti ada penjelasannya.
Cukup lama Rasulullah SAW sholat menghadap atau berkiblat ke Baitul Muqaddas di Yerusalem. Yang sekarang kita lebih ridho kalau menyebut Palestina, walaupun terus berebut dengan Israel dan terus menjadi masalah. Sehingga hati Rasulullah SAW merasa gelisah karena itu menjadi olok-olok Yahudi dan Nasrani bahwa Islam hanya ikut-ikutan kepada agama mereka. Karena lebih dahulu Nasrani dan Yahudi kan lebih dulu ekstra dan menghadapnya sama-sama ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, walaupun untuk umum, untuk awam ya, supaya gampang, seringkali disebut Masjid Al-Quds dengan kubah kuningnya. Nah, ketika ditampilkan kubah kuning, maka orang menyebutnya Masjidil Aqsa, gitu kan ya, supaya gampang saja. Tapi nanti di depannya lagi ada masjid lagi, Pak. Lalu kubahnya itu abu-abu, walaupun kalau terakhir saya sudah lama tidak dicek dari ulama gitu lah ya, sudah rada paralel gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga akhirnya jadi aksennya itu kubah kuning atau kubah abu gitu kan. Kalau kita bertanya kepada gaib-gaib, maka jawabannya semua masjid di daerah Palestina itu Aqsa. Bisa dipaham Bapak ya? Kenapa demikian? Aqsa artinya tempat yang jauh. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa itu asal artinya ke Masjidil Aqsa, masjid yang jauh dari mana? Dari tempat Nabi Muhammad tinggal. Itu asalnya gitu ya. Nah, padahal itu mah tinggal dibaca lagi sejarahnya saja, karena Masjidil Aqsa itu berkali-kali sudah hancur, pernah jadi tempat agama entah apa ada, makanya dulu aslinya tempat sebenarnya cuma sajajen pernah juga hancur, bahkan pernah dibangun jadi restoran dan sebagainya. Yaitu sejarahnya panjang, yang akhirnya dibangun lagi lah kira-kira di tempat itu gitu ya. Jadi di sekitar itu adalah sekitar Masjid Al-Masjidil Aqsa. Jadi kalau melihat Masjidil Aqsa sekarang Bapak akan percaya Pak, hanya Masjidil Aqsa gitu kan. Saya mah sampai hari ini gak percaya. Kenapa? Bahwa Masjidil Aqsa bangunnya seperti ini ya ini mah menang ayun-ayun kan. Kenapa? Bayangkan Pak, kerajaan Bilqis saja dibawa ke situ, diangkut oleh jin, ya kan? Lalu digabung dengan kemampuan Nabi Sulaiman membangun bersama jin, sampai sebut sajalah Ratu Bilqis saja masuk Islam karena terpengung-pengung dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Mainnya ngukur gitu Pak. Sedangkan bahasa lama, ayo apa di keramik, bahasa lama temboknya kita tembok aku, yang buat aku para lutut dirinya, nah, itulah. Tapi kita sejarahnya bahwa itulah Al-Masjidil Aqsa di sebelah sana. Kemudian hal itu tidak lain karena Allah Subhanahu Wa Taala menguji kaum muslimin, siapa di antara mereka yang teguh dalam keimanan dan terus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, untuk saat itu masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, walaupun harus menerima cacian dan olok-olok. Jadi berpindah ke Masjidil Haram ada proses ujian kesabaran bagi Nabi dan kaum muslimin. Maka yang teguh pendirian dan tetap patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi umat terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan untuk memikul tanggung jawab dakwah besar. Karena banyak ternyata ketika dipindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang gak ridho Pak. Ada. Maka Rasul menyebutnya kaum murtadin. Mereka mengikuti cara sholat Nabi Muhammad, tapi menghadapnya tetap ke Masjidil Aqsa. Pada zaman Nabi Muhammad seperti itu. Dalam menerima Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia, sampai akhirnya turun ayat kepada beliau, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, ini ada yang kelewat ya, harusnya wa yakunar rasul, harusnya pakai waw ini. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Fa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum
Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat pilihan yang adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kamu tidak menetapkan kiblat, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui dengan nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok atau murtad. Dan sungguh perpindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman seperti imannya kamu, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang mau beriman dari Nasrani, dari Yahudi sebagai ahli kitab, mengikuti Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, tapi ada juga yang tetap bertahan tidak mau beriman kepada Muhammad. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ayat-ayatnya ya, Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir coba ayatnya di halaman 55. Disinilah dikabulkan doa Nabi Muhammad ya, dari berkiblat ke Masjidil Aqsa, lalu dipindahkan dan dikabulkan oleh Allah sehingga kiblatnya pindah ke Masjidil Haram. Jadi masalahnya begini, Masjidil Haram siapa yang bangun? Membangunkan. Lalu Masjidil Aqsa siapa yang membangun? Yang membangunnya adalah orang yang sama. Gitu. Membangun itu dalam arti hanya beda sekitar 40 tahun dari pembangunan Masjidil Haram kemudian berlanjut membangun Masjidil Aqsa. Makanya tetap ini semua jasa merupakan dua-duanya juga adalah langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kenapa yang lebih muncul nama Nabi Sulaiman? Gitu kan? Padahal bukan Nabi Sulaiman juga, Nabi Daud dulu, cuma keburu wafat. Tidak selesai, barulah dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman dengan sejarah yang fenomenal sampai dibantu oleh banyak pasukan jin ya. Dah sederhana begitu. Sekarang ayat yang saya maksud dalam surah Al-Baqarah 143 144, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Penaro telah kami lihat ya Muhammad, taqalluba wajhika fis sama, ulang baliknya wajahmu ke langit. Maksudnya ngadoa deui, kapan kiblat akan dipindahkan. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, baiklah akan dipindahkan kiblat salatmu dari Masjidil Aqsa ke kiblat yang sangat engkau ridhoi dan inginkan. Walli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka sekarang arahkanlah kiblat pada saat engkau beribadah itu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kamu beribadah salat tadi, wallu wujuhakum syatra, cari arah kiblat, arahkan ke situ dimanapun. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, la ya'lamuna annahul haq, mereka tahu
bahwa perpindahan kiblat itu bukan semata-mata ide dan keinginan Muhammad, tetapi itu sudah perintah Allah. Mereka tahu. Wallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai dari apapun yang mereka kerjakan. Nah, di sini mulai pakai hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila shalah, bila engkau hendak berdiri salat, fasbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya. Setelah sempurna wudu, sumastaqbilil kiblata, berdirilah menghadap kiblat, takbir, langsung takbir yang disebut dengan takbiratul. Barangkali sampai situ dulu Bapak Ibu, silahkan barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Baik yang langsung tentang kiblat, karena ini baru poin pertama dari eksistensi kiblat bagi kaum muslimin. Belum lagi kalau kita berada di dalam Ka'bah, bisiwe ibu bapak di waktu pengalaman masuk Ka'bah, sholat di dalam seperti apa, menghadapnya kemana? Kayak bisi kalaman jika Soeharto, bangalapan Soeharto, ditinggal bangala di TV, waduh ke Soeharto jadi keluarga hebat. Dengan anak-anaknya kan masuk ke dalam Ka'bah yang bersama Raja, waktu itu Raja Ahad kalau nggak salah. Kemudian terakhir tahun 97 kalau nggak salah ya, tahun Militer ya. Kebetulan saya lagi di sana, saya kaget Pak, kenapa tiba-tiba orang banyak yang berteriak, lalu bergerak ke seperti satu arah. Oh, apa semua gitu kan? Saya nggak tahu acara itu asalnya. Ini apa? Begitu terlihat ternyata tahun 97 kan dulu sumur jamnya masih ke bawah kan. Sumur jamnya masih ada jamban seperti zaman itu kan. Dua yang laki-laki di kanan, yang perempuan di ke bawah. Nah, saya sampai naik ke temboknya Pak, kan ada dindingnya dulu. Dindingnya sampai naik ke tembok, apa baru meletik yang penaiknya ada orang teh. Dulu naik kan, jangan sampai pegangan beberapa orang Arab naik. Arab melongo di celana tangan Pak. Oh, ternyata pintu kawah dibuka Pak. Pintu kawah dibuka, dari dalam seperti ada lampu besar yang nyala keluar gitu Pak. Nah, orang-orang ramai, rupanya mungkin ya barangkali bisa melihat di dalam kapal seperti apa gitulah. Kenapa berburu ke satu arah? Termasuk saya akhirnya lihat ya. Nah, disitulah, ternyata utusan-utusan negara-negara ketika akhir Dzulhijjah menjelang Muharram itu kan ada pencucian, pembukaan kiswah, pencucian pembersihan apa? Itu acara nanti. Orang masuk dulu Pak tuh utusan itu. Kami di Tahir saya lihat yang kenal pementeri saya kan Menteri Agama ya. Itu Menteri Agama masuk. Ini betul pengalaman masuk Ka'bah ya kan. Bapak Ibu ada memang nasib masuk Ka'bah Pak? Ya orang melihara rese ya. Ya, silakan dulu Pak. Barangkali Ibu ada pertanyaan. Yang mana yang paling awal? Baik, mangga Pak. Baik, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak, yang kami pertanyakan adalah terima kasih. Iya, yang kami tanyakan ini Pak, kami ada satu ayat ya yang kalau nggak salah itu bahwa menghadap kemanapun Ya. itu adalah milik Allah gitu ya. Jadi di sini seolah-olah ada satu ini apa? Saya nggak paham ini ya Pak, asbab usul dari ayat itu, tapi yang kami pahami adalah bahwa tadi seperti yang Pak Ustaz sampaikan, kiblat itu adalah satu penyamaan ini dari yang didoakan sendiri, yang atas doa dari Nabi Muhammad SAW yang menginginkan untuk menghadap kiblat yang Sudah Rob. Iya. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa kemanapun kamu berhadapan itu semua adalah milik Allah, sehingga apakah ini terkait dengan misalnya kalau kita beribadah di pesawat misalnya Pak? Bebas gitu. Bukan bebas, artinya
kalau kita beribadah di pesawat kan tidak bisa menentukan apakah kita menghadap kiblat atau tidak. Ya. Kan itu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ayat-ayat yang saya bacakan tadi termasuk itu dalam Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatrul masjidil, dimanapun kamu berada maka sholatlah menghadap masjidil. Berarti tidak peduli waktu dan tempat. Kalau sholat pasti menghadap Masjidil Haram. Lalu ada ayat yang dikatakan walillahil masyriq wal maghrib, itu yang Bapak maksud itu, walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kenapa? Kemanapun kamu menghadap maka kamu akan menghadap Allah. Ya iya Pak. Itu akidah kan. Kita ini dimanapun kemanapun menghadap, ya pasti menghadap Allah Pak. Apa arti menghadap Allah? Tidak ada yang lepas dari kemahatauan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja hanya secara fisik, bahkan Allah itu lebih tahu terhadap apa-apa yang sangat rahasia di dalam hati kita. Makna ayat itu sendiri seperti itu. Itu juga masih bagian dari surat Al-Baqarah. Saya lupa ayat 152 atau berapa. Walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat di pesawat atau di tempat-tempat yang lain yang kita tidak tahu pasti arah kiblat? Apakah bisa berdasarkan ayat yang barusan? Surat Al-Baqarah berapa? Saya lihat sebentar daripada saya lupa. Oh, 115 salah, enggak, bukan 52, 115. Dalam surah Al-Baqarah 115. Apakah bisa dijadikan dalil bahwa karena tidak tahu arah kiblat? Tidak bisa. Tidak bisa, karena ini urusan akidah. Bahwa dimanapun kita berada, hakikinya kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau timur mau barat, bukan menghadap ke timur dan menghadap ke barat ini. Ini tidak ada kaitan dengan menghadap ke timur dengan menghadap ke barat. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Artinya tidak ada satu arah dan pelosok pun kecuali itu hanya semuanya milik. Sekali lagi, tidak ada kaitan dengan waktu sholat menghadap kemana, tidak ada kaitan. Kalau begitu bagaimana cara kita ketika kita berada di pesawat yang kita tidak bisa memastikan? Kalau sekarang sih sebetulnya pertanyaan itu bisa dijawab karena ada kompas. Dan kompas itu juga bisa dipakai di darat, di laut maupun di udara sebetulnya kan, tergantung nanti kecanggihannya. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya alat? Kalau di tempat-tempat yang lain masih bisa cara-cara gitu kan dan sebagainya. Kalau sudah sama sekali kita gelap, silahkan Anda menghadap ke arah yang menurut Anda paling mendekati kiblat. Itu mah bukan dengan ayat ini Pak, tapi dengan memang begitulah. Kalau kita sudah tidak tahu tapi datang kewajiban sholat, sedangkan menghadap ke arah kiblat. Sementara namanya kalau di hutan, kata orang-orang kalau di hutan mudah Pak, lihat aja katanya pohon itu bagian mana yang paling banyak lumut. Kalau pohon berdiri Pak, lihat mana yang lebih lembab bagian tubuh pohon batang dan mana yang lebih lumut kayak arah rejo. Nah nanti bagian-bagian yang terus itu lebih bersih itu biasanya katanya arah timur, lantaran terus lebih sering terkena matahari sampai siang. Kalau siang baru terus makin banyak terhalang, katanya begitu Pak, katanya gitu. Jadi saya lihat di televisi yang menerangkan nanti timur dan barat bisa ditentukan dengan warna dan kondisi sih. Yang banyak lumutnya itu biasanya katanya lebih parah katanya. Oh berarti kali itu kulon teh itu kan kira-kira cara seperti itu dibenarkan. Namanya juga dalam keadaan manusia dituntut hanya beribadah sesuai dengan kemampuan yang ada. Bisa dipahami ya. Kalau di laut kan nah, Bapak harus belajar. Tinggal matahari saja di mana. Saya kan suka ngurek tuh Pak. Saya belut pekerjaan saya kalau liburan. Ayo santri berangkat. Itu siapkan timel. Gitu. Nanti ke daerah mana? Kan itu ke sono kolom sejauh mata pandang Mas. Nah, saya sering sholat asar kan bawa perlengkapan lah gitu ya. Mana ya kolon teh? Paran poe Pak.
matahari kan, itu maka kita biasa sekarang pagi-pagi kan dari arah mana muncul sebagian besar berarti sekarang jadi istilahnya bukan pas dengan matahari, tapi ya ada ilmunya lah. Jadi sekarang berapa derajat dari matahari bergesernya kan, lalu kan mataharinya yang bergerak bukan kiblatnya yang pindah-pindah gitu. Begitu juga nanti kalau di laut ada ilmunya dan seterusnya. Jadi sekali lagi bukan dengan ayat ini kita bisa menghadap kemana saja, tetapi justru dengan apabila kita sudah dihadapkan kepada ketidaktahuan, maka usahakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Setelah itu sholat. Coba ya, makanya di pesawat kemana? Di pesawat mah bebas, di udara mah bebas, apalagi di kereta api. Makanya sekali lagi, kalau Bapak bicara sholat wajib, supaya sekalian aja ya, tanggung nih. Kalau Bapak bicara sholat wajib, tidak sah di atas kendaraan. Bisa di Bapak, mau di laut, mau di udara, mau di darat. Tiba-tiba Bapak sedang jalan-jalan kemana, sholat di atas kendaraan. Ya tidak sah. Sholat wajib, Pak. Kecuali kalau Bapak Ibu datang waktu, takut habis, tapi tidak bisa turun. Bisa dipaham? Jadi sholat wajib di atas kendaraan itu hanya kedaruratan, diizinkan oleh Rasulullah hanya dalam kedaruratan. Makanya Rasulullah belum pernah semua hidupnya sholat wajib di atas kendaraan, kecuali satu ketika itu di bawah banjirnya sudah mulai naik. Tapi waktu takut habis, Rasul sholat di atas kendaraan, kedaruratan. Kecuali kalau sholat sunnah. Bapak jalan-jalan kemana nih naik kendaraan pribadi Pak? Kalau naik kendaraan pribadi kan pertanyaan bisa turun atau tidak. Kalau bisa turun, Bapak seenaknya aja sholat di kendaraan wajib, dan sah. Karena Bapak bisa turun. Sekali lagi, sholat wajib di kendaraan tidak sah kecuali tidak bisa tuh maksudnya kepada neraka. Kalau sholat sunat itu Rasul pernah sengaja beliau sholat di atas kendaraan malam-malam. Oh, sholat malam nih di perjalanan gitu kan. Naik ontanya jalan, kemana menghadap? Ke masih onta, bisa dipaham ya. Itu sholat sunnah. Bapak di kendaraan dengan supir pribadi dengan keluarga, malam-malam nih masih jalan sampai jam 2, tahajud dah, enak kan? Bisa dipaham ya? Ya sudah, di atas kendaraan tahajud. Mobilnya kemana? Belok ke dia, ke Jawa, arah Afrika gitu. Kalau nanti bisa Pak, arah mah. Tapi itu sholat sunat sah. Ya saya kata coba ya. Mangga tadi teh saha, Bapak? Ya, pertanyaan kedua. Kalau waktu kita bergaji apa itu waktu pernah kita diajak ke masjid di belakang, katanya itu ada kaitannya waktu perintah berubahnya arah kiblat itu. Iya. Jadi mohon dijelaskan atau diterangkan lebih lengkapnya gitu Pak, sejarah turunnya ayat itu dikaitkan dengan apa itu ada masjid kiblat lain ya. Jadi kalau kita melihat masjid, sebetulnya peristiwa para sahabat berjamaah, kan nanti ada masjid besar, Masjid Nabawi, ada masjid kaum misalnya Pak. Masjid kaum itu yang berdekatan kiblatain tabuk apa itu? Kuba. Nah, Masjid Kiblatain dan Masjid Kuba sama-sama mengalami peristiwa yang sama. Pada saat turun ayat yang ini yang kita baca tadi, wawalli wajhaka syatrul masjidil, Rasulullah sendiri sholat maghrib di Masjid Nabawi. Para sahabat dengan kendaraan kuda, dengan kendaraan unta, banyak yang mereka sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Banyak juga di antara mereka yang jadi imam di kampung mereka. Nah, di antara sahabat yang telah selesai sholat maghrib dengan Nabi, segera pulang. Kenapa? Karena pada saat itu kiblat sudah dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah. Pulanglah mereka ke kampung mereka. Ini Masjid Kiblatain,
Ternyata para sahabat sedang sholat masih ke Masjidil Aqsa. Diteriakanlah bahwa telah turun ayat yang diharapkan oleh Rasul Pawali wajaka padaru kama umalai. Lalu mereka berubah arah dalam keadaan ruku, Pak. Jadi mereka sedang ruku saat itu wahum raki'un, dalam keadaan ruku mereka berubah arah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sedangkan arah nanti kalau kalau ada pikiran saya, kalau ini Ka'bah, Pak, kalau Madinah di Madinah ya, kan kita ngobrolnya Madinah karena Masjid Nabawi apa tuh kiblatnya ke sini, Pak. Arah santai kan dia, sedangkan kalau Masjidil Aqsa ke sini, ke arah barat kan. Yang bisa dibayangkan eta imam masalah pangharupna jadi pangtukanna gitu. Kalau yang lain tinggal berputar sehingga saf terbelakang menjadi terdepan, tinggal berkeruku dalam pada rukama alaihi, mereka memutar arah dalam keadaan ruku, Pak. Jadi asal kan itu tak gitu kita imam di mana ya tak tergantung dibayangkan bernya sakitu ke geus rahmat Allah teu sujud ribu banyak cuma ke ruku masih bisa lah gitu. Dan itulah sehingga diabadikan tempat peristiwa itu disebut kiblatain. Makanya lihat kiblatnya sekarang di mana, asalnya kan ada di situ monumennya lah, sekedar gambaran. Nah itulah peristiwa kiblatain. Jadi ada umat sahabat Nabi Muhammad yang dalam satu sholat Masjidil Aqsa ongko, Masjidil Haram ongko. Karena sebut saja kalau maghrib 2 rakaat cek ke Masjidil Aqsa dalam keadaan ruku, pindah itu ketaatan para sahabat, Pak. Mun urang mah anggus keun we ora salat ketika salamnya, gawe sunat we kitu ka Masjidil Haram. Enggak, mereka langsung ini firman Allah. Padaru kama hum alaihi. Itu jadi diberi nama lah masjid itu disebut kiblatain. Terus Masjid Quba. Masjid Quba sebagai masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sebelum dibangunnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Quba namanya, kurang lebih 10 kilo lah dari ke arah kalau peran saya dari Kakaler, Pak. Di Masjid Nabawi ke Kakaler gitu ya. Masjid Quba itu juga sebetulnya mengalami peristiwa yang sama. Cuman karena sudah lebih dahulu yang pertama peristiwa hadisnya adalah kiblatain, Masjid Quba tidak disebut kiblatain. Lebih dikenal dengan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sebelum Rasulullah tiba ke Yasrib. Kalau ya dulu kan Yasrib ya, disebut Al-Madinah Al-Munawwarah sejak ada Nabi Muhammad SAW di Madinah, tinggal di situ dicahayai oleh cahaya dakwah Nabi Muhammad SAW, sebut kota yang diterangi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Asalnya sih, nah Rasulullah sebelum sampai ke Madinah mampir dulu di suatu kawasan milik kabilah Bani Amr bin Auf namanya. Bahkan disitulah pertama kali Rasul Jumat turun ayat. Lalu beliau membangun masjid pertama. Makanya kita kalau ziaratul ma'alim ya Pak ya, ketika umroh atau haji kita akan diajak nanti oleh Betawi atau pembimbing pasti dijelaskan ini Masjid Quba ini begini sejarahnya, bahwa adalah merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Bapak penasaran ada buku saya Pak, Wakaf dan Kemasjidan. Ada buku saya Pak. Nah, pasti permasjidan. Masjid pertama apa? Siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang membangun Aqsa? Bagaimana sejarah hancurnya? Dibangun lagi oleh siapa? Itu ada di buku saya, namanya buku Perwakapan dan Kemasjidan. KDKM maka yang masjid kena gaduh tak? Antara ayat perwakapan dan kemasjidannya. Nanti ada apapun aturan yang kaitannya dengan masjid pasti ada di situ. Buku simbolik kan. Itu banyak. Ibu-ibu ayah ibu. Kayak kacanya. Silakan yang lainnya satu lagi. Kayak kan? Iya. Alhamdulillah. Atau selalu banyak sikapnya. Demikian ya, sementara nanti kita akan masuk ke Islam. Berapa lama Rasulullah nyuran atena ingin pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil? Nah, nanti ada sejarahnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat, senantiasa dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.